Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus shalihat, semua kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini. Allah masih memberikan karunia berupa nikmat al-Islam wal iman, dan kita pun masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di Masjid Al-Mu'minun ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang kita harapkan kelak pada hari kiamat amal saleh tersebut menjadi pemberat timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kajian rahimani Allah wa iyyakum. Melanjutkan kajian kitab Asbabu Dukhulil Jannah, sebab-sebab masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab ini dituliskan ada 40 sebab, dan ini bukan pembatasan, di mana disebutkan dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Amalan-amalan tersebut merupakan sebab yang memudahkan seorang hamba muslim dan muslimah masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang pertama sudah kita bahas, yaitu thalabul ilmi syar'i liwajhillahi ta'ala, mencari ilmu agama, menimba ilmu dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, berharap surganya, ingin diberi kenikmatan di alam akhirat, dan berharap perjumpaan dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah kita bahas. Maka semoga kita bisa semangat untuk mencari ilmu pada jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebab yang kedua ats-tsani juga sudah kita bahas, adalah qaulu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala, fi akhiril hayati, di akhir kehidupan. Dan seorang mukmin tidak ada kebahagiaan yang terbesar yang dia dapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali jika dia dimudahkan untuk mengucapkan kalimat thayyibah di akhir kehidupannya. Dan ini harapan kita semuanya para jemaah. Tidak ada kebahagiaan terbesar dan tidak ada kemenangan yang paling hakiki kecuali
ketika seorang muslim muslimah dimudahkan untuk bersyahadat di akhir kehidupannya. Karena janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir ucapannya saat dia meninggalkan kehidupan dunia yang fana ini adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, pasti dia masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang ketiga, ats-tsalitsu, adalah taqwallahi azza wa jalla. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi Bapak Imam kita sudah membacakan beberapa ayat dari surah Ali Imran, dan di antara ayat yang dibaca adalah ayat yang terkait anjuran kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Dorongan, motivasi bagi kita orang-orang yang beriman, kaum muslimin, untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebab ada sebagian orang-orang yang beriman dan kaum muslimin belumlah menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Maka Allah berfirman dalam surah Ali Imran surat yang ketiga ayat 133, qala Allah Ta'ala, Allah menyatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wasari'u, dan bersegeralah kalian, ila maghfiratin min rabbikum, menuju maghfirah, ampunan dari Allah sesembahan kalian, wa jannah, dan menuju surganya Allah. Ini adalah motivasi terbesar bagi diri seorang muslim ketika dia didorong untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah kabarkan kepada kita, arduhas samawati wal ard, surga yang Allah persiapkan itu seluas langit dan bumi. Luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan oleh Allah Ta'ala bagi orang-orang yang bertakwa, bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Dan ayat ini para jamaah, jika kita kaji tafsirnya, kemudian kita dalami, coba kita renungkan kandungannya, kita mentadaburi ayat ini, maka di sana ada hal-hal yang penting, bahwa keterkaitan hamba-hamba Allah yang bertakwa dengan surganya Allah ini tentu tidak terpisahkan. Bahwa penghuni surga, ahlul jannah, adalah al-muttaqun. Penghuni surga adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia hanyalah al-muttaqun. Dan mohon jangan disalahfahami para jamaah. Kebahagiaan itu ukurannya bukan harta. Ukurannya bukan al-mal. Kebahagiaan itu juga ukurannya bukan al-jah, kedudukan, jabatan. Kebahagiaan itu juga ukurannya bukan as-sihah, kesehatan, bukan. Ada banyak manusia diberi kesehatan tapi tidak bahagia. Ada sebagian kaum muslimin, hamba-hamba Allah, saudara-saudara kita, sering sakit, seringkali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit, tapi dia bahagia. Buktinya dia bisa sholat jamaah di masjid. Yang sehat, ya, tidak bisa sholat jamaah di masjid. Inilah kebahagiaan yang tiada tara para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kebahagiaan bukan itu ukurannya. Di sana ada orang, dia punya keluarga, punya istri, jika wanita punya suami, punya putra, punya putri. Semuanya putra-putrinya bergelar, tapi tidak ada kebahagiaan di sana. Ada seseorang, dia hanya punya istri, keduanya belum dikaruniai putra, sampai di akhir-akhir kehidupannya tidak punya putra, tapi di sana ada kebahagiaan di rumah tangganya. Bahkan ada seorang membujang sampai akhir hayatnya, tapi di sana ada kebahagiaan. Yang punya keluarga belum tentu bahagia, berjamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim, dia tidak akan mencari dunia hanya sekadar untuk diharap-harapkan kebahagiaan itu di dunia. Tapi seorang muslim tidak dilarang untuk memiliki dunia, karena terkadang rumah yang indah membuat dia bahagia, istri dan pasangan hidup membuat dia bahagia, anak-anak membuat dia bahagia. Namun di sana ada rahasia sebenarnya. Kebahagiaan hakiki itu hanya bisa dirasakan dan dicapai dengan takwa Allah.
takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang sekalipun miskin dia bertakwa kepada Allah, dia bahagia. Jika dia kaya, dia lebih bahagia. Itulah rahasia di balik takwa Allah Subhanahu wa taala, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini para jemaah, Allah mendorong kita untuk bertakwa. Wasari'u, dan bersegeralah kalian ila maghfiratin mir rabbikum, menuju ampunan dari Allah sesembahan kalian, wa jannah, dan surganya Allah. Arduhas samawati wal ard, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan hanya bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Kemudian disebutkan di sini manhumul muttaqun. Lantas siapakah hamba-hamba Allah yang tergolong hamba-hamba yang bertakwa? Alladzina uiddat lahumul jannah, yang mana hamba-hamba ini dipersiapkan oleh Allah Ta'ala untuk mereka jannah, surga. Siapakah mereka? Di ayat yang berikutnya ada jawaban di sana. Allah mengatakan, qala Allah Ta'ala, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Hamba-hamba Allah yang bertakwa, di antara sifat-sifatnya yang pertama, mereka adalah orang-orang yang mau berinfak dalam keadaan lapang, hartanya banyak, rezekinya luas, wadharra, maupun dalam keadaan sempit. Ini hamba-hamba Allah yang bertakwa. Terus dia mau berinfak. Dan tidak ada dalam kamus hidupnya meninggalkan infak. Tidak ada dalam kamus hidupnya. Dia bakhil dengan hartanya, tidak ada. Ini sifat-sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berinfak dalam kondisi lapang maupun kondisi sempit. Ketika Allah berfirman, ini kalau kita belajar bahasa Arab para jemaah, menggunakan fi'il mudhari, artinya terus. Perbuatan ini senantiasa dikerjakan oleh hamba-hamba Allah yang bertakwa. Yunfikun. Allah tidak mengatakan anfaku, berbeda ini para jemaah. Mereka senantiasa tidak pernah bosan di dalam berinfak. Dan tidak ada juga dalam kamus ucapannya dia mengatakan, nantilah datang lagi ke sini saya berinfak. Tidak. Ketika dia punya 20.000 dikeluarkan 10.000. Saat dia punya 10 juta dikeluarkan 1 juta. Begitulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua, wal kadhiminal ghaid. Mereka adalah orang-orang yang selalu menahan amarah. Orang yang bertakwa bukan orang yang tidak pernah marah. Karena tidak mungkin manusia tidak pernah marah. Hanya saja manusia itu marahnya bertingkat-tingkat. Ada yang kebablasan, ada yang parah, ada yang sedang, ada yang ringan para jamaah. Ada yang marahnya tampak dari wajahnya memerah, ada yang marahnya tampak dari ucapannya yang kasar, ada yang marahnya tampak dari bentakannya, ada yang marahnya sekedar dia diam. Ada orang marahnya itu diam para jemaah. Kita malah susah ini kalau marahnya diam. Marahnya sebab apa? Kita tidak tahu. Kalau marahnya dengan ucapan, kita tahu apa yang membuat dia marah karena dia berucap dengan ucapannya. Tapi bagi seorang yang marahnya diam, kita susah memprediksi. Kira-kira dia marah sebabnya apa? Apakah saya yang membuat marah atau orang lain? Orang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah marah. Para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang bertakwa adalah mereka-mereka yang mau selalu menahan amarah. Jika marah tidak diluap-luapkan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam sebuah hadis, la taghdab. Jangan kamu marah. Diulangi lagi oleh Nabi, la taghdab. Jangan mudah marah. La taghdab. Jangan membuat atau mengerjakan perkara-perkara yang membuat kamu mudah marah. Ini sabda Rasulullah SAW. Kemudian sifat yang ketiga, wal afina anin nas. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang senantiasa mau memaafkan manusia. Kita ketika bersosialisasi pada jemaah, hidup bersama masyarakat, bergaul dengan masyarakat, dengan tetangga, dengan jamaah masjid, dengan teman kantor. Kalau ini diterapkan, Masya Allah, mudah memaafkan ini, kita bisa hidup dengan siapapun. Dan kita bisa beradaptasi dimanapun. Kalau kita ini mudah memaafkan manusia,
Dan orang yang mudah memaafkan manusia itu banyak senyumnya daripada cemberutnya. Sudah, begitu saja. Tidak usah banyak omong kita para jemaah. Orang yang mudah memaafkan manusia banyak senyumnya. Siapa? Baginda Rasulullah SAW. Rasulullah itu dikatakan oleh para sahabat manusia yang banyak senyumnya. Hampir setiap ketemu manusia senyum. Hampir setiap ketemu manusia senyum para jemaah. Bahkan ada seorang ulama yang dipuji gara-gara senyumnya, yaitu Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Bahkan melawan musuh debatnya, beliau itu senyum duluan. Sampai-sampai orang-orang mengatakan Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali ini melumpuhkan lawan debatnya. Tahu debat para jemaah? Debat. Debat tentang ilmu tapi ya, bukan debat kusir ya. Bukan debat ILC ya. Debat tentang ilmu ini. Debat tentang ilmu, keilmuan. Sana mengajukan dalil, sini juga dalil. Itu sebelum debat, beliau senyumi dulu lawan debatnya. Kata orang-orang yang hadir di situ, rata-rata dikalahkan oleh Imam Ibnu Rajab dengan senyumannya. Luar biasa senyuman luar biasa. Seorang gadis bisa kelenger gara-gara senyuman seorang pemuda. Pemuda pun demikian. Iya para jemaah. Subhanallah. Dai-dai yang banyak senyum padanya. Maka di sini lihatlah sifat orang-orang yang bertakwa yang ketiga, wal afina anin nas. Mereka adalah orang-orang yang mudah memaafkan manusia. Namun saya ingatkan di sini para jemaah, ini hal yang paling prinsip dalam hidup kita. Jangan kita mudah memaafkan orang lain, tapi kita sulit memaafkan pasangan hidup kita sendiri. Ini nasihat buat saya loh, bukan buat panjenengan ya, buat saya. Terkadang kita mudah memaafkan orang lain, murid kita, santri kita, mahasiswa kita, jamaah kita mudah memaafkan tetangga kita. Giliran istri atau pasangan hidup kita, suami kita berbuat kesalahan, mudahkah atau semudah itukah kita juga memaafkan pasangan hidup kita? Ini yang paling penting para jemaah. Karena setiap hari ketemu. Tapi ada, saya mendengar sendiri para jemaah. Ya Allah, tidur satu kamar, tinggal satu rumah, setiap hari sering ketemu, tapi tidak saling memaafkan. Suaminya bilang kepada kita bahwa istrinya demikian dan demikian. Istrinya pun mengatakan, saya tidak pernah bicara dengan suami saya. Na'udzubillahi min dzalik. Wal iyadu billah. Maka Allah mengatakan wal afina anin nas. Dan saya sering ketemu dengan pasangan-pasangan muda. Kalau salah itu susah sekali mengatakan, "Dek, sepurone Dek ya, maafkan saya Dek. Mas ini banyak salah, kadang kasar." Susah sekali. Tapi kalau pada temannya, wis gak apa-apa friend, tak sepuro sampean friend, gak apa-apa bro. Ya kan begitu kan kita. Tapi kepada istri kita dicoba bersama. Setiap kita salah dicoba minta maaf. Sama dengan mohon maaf, seorang anak tinggal di Jawa, lahir di Jawa, besar di Jawa, bekerja di Jawa, punya anak di Jawa, dengan orang tuanya coba, bosok kromo halus apa enggak? Kromo inggil. Susah para jamaah. Dengan orang tuanya, baik dengan ustadznya, Masya Allah ustadz, rawuh jam pinten ustadz, sampun dahar ta panjenengan, wah Masya Allah, bosone halus, padahal orang Malang itu jarang yang bisa halus para jamaah, kalah dengan orang Kediri. Iya para jamaah. Tapi ketika dengan orang tuanya teruji di sini para jamaah, teruji kita, akhlak kita harus lebih baik kepada orang tua kita dibandingkan orang tuanya orang lain. Maka dari itu Islam mengajarkan yang indah para jamaah, wal afina anin nas. Mereka adalah orang-orang yang suka memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan, berbuat baik. Ini semuanya adalah perbuatan baik pada. Berinfak di kala lapang dan di kala sempit, ini perbuatan ihsan. Menahan amarah, perbuatan ihsan. Kemudian memaafkan manusia juga perbuatan ihsan. Dicoba para jamaah, panjenengan yang mungkin ada yang jadi kepala sekolah, rektor, kepala rumah sakit, pimpinan kantor, cobalah. Saya yakin dalam satu bulan itu ada saja bawahan panjenengan yang berbuat kesalahan. Dia tidak, panjenengan ketua takmir misalnya, ada saja di bawah panjenengan mesti yang berbuat kesalahan. Panjenengan kepala rumah tangga, pastilah istri kadang berbuat kesalahan, putra putri kadang berbuat kesalahan, cucu kadang-kadang berbuat kesalahan. Coba terapkan ayat ini para jemaah. Terapkan ayat ini. Panjenengan suka memberi bawahannya. Ya. Cucunya datang kasih duit misalnya, ya. Yunfikuna fis sarra wad dharra. Kalau pas datang misalnya pas kita belum gajian atau belum ngambil pensiunan misalnya, katakan, "Nak,
ini kakek hanya bisa ngasih sekian. Besok kalau sudah pensiun insya Allah saya tambah. Terapkan. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Terapkan menahan amarah. Ketika marah, segera berhenti. Kemudian terapkan wal afina anin nas, memaafkan. Luar biasa. Saya yakin kalau ada orang yang demikian ini, pasti meninggalnya ditangisi banyak orang. Pasti meninggalnya ditangisi banyak orang. Sebagaimana banyak contoh-contoh di masyarakat kita, bahkan di dunia Islam. Ada seorang ulama namanya Syekh Jamilur Rahman Al-Afghani. Beliau seorang ulama yang berjuang di masa Afghanistan dijajah oleh Rusia. Kemudian setelah Rusia tumbang dan pulang kampung, Syekh Jamilur Rahman Al-Afghani ini ingin menerapkan Al-Quran dan Sunnah di bumi Afghanistan. Tapi sebagian kalangan menginginkan diterapkan madhab Hanafi. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Yang tidak sepakat dengan Syekh membunuh Syekh. Syekh ditembak mati, akhirnya beliau meninggal dunia. Apa yang terjadi para jemaah? Ribuan orang Afghanistan menangisi kepergian Syekh, wafatnya Syekh. Karena beliau ini orang tulus, orang baik. Bukan hanya seorang ulama, tapi juga seorang mujahid pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ditangisi banyak orang para jemaah. Begitulah orang yang baik. Tapi seorang yang buruk jangan harap ditangisi. Didatangi didatangi ketika dia meninggal saja tidak. Seorang berkabung saja tidak. Bertakziah saja tidak, apalagi menangisi kepergiannya. Bukan kita ketika meninggal ingin ditangisi orang lain, tidak. Tapi itulah ciri-ciri orang yang baik para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian ciri orang-orang yang bertakwa yang keempat adalah walladzina idza fa'alu fahishatan. Ini sebenarnya sudah kita kaji tapi saya murajaah sedikit. Karena takwa itu juga disampaikan dan kita faham, Masya Allah para jemaah. Insya Allah kita istiqomah sampai wafat kita. Insya Allah kita istiqomah hingga wafatnya kita. Allah mengatakan di ciri yang keempat, walladzina idza fa'alu fahisha. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila terlanjur berbuat perbuatan yang keji, au dzalamu anfusahum, atau mereka berbuat kedzaliman terhadap diri-diri mereka, dzakarullaha, maka mereka langsung mengingat Allah. Mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfaru, lantas mereka memohon ampunan li dzunubihim, atas dosa-dosa mereka. Inilah ciri orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Terkadang terjatuh dalam kesalahan, tapi mereka selalu mengingat Allah dan memohon ampunan atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, dan siapakah yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru, sifat yang kelima, ala ma fa'alu, mereka tidak bersikukuh untuk melakukan apa saja yang mereka telah lakukan dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Wa hum ya'lamun, sedangkan mereka telah mengetahui tentang ilmunya. Inilah sifat-sifat orang yang bertakwa. Selain segera mengingat Allah dan beristighfar atas dosa-dosa mereka, mereka itu punya sifat tidak akan bersikukuh terus-menerus di atas perbuatan buruk mereka jika mereka telah mengetahui ilmunya. Jika mereka telah tahu ilmunya, mereka tinggalkan perbuatan-perbuatan buruk tersebut. Kemudian Allah janjikan dalam surah At-Tur, surat nomor 52 ayat yang ke-17, qala ta'ala, Allah mengatakan, innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu kelak mereka ada dalam surga-surganya Allah, wa na'im, dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kelak orang bertakwa itu demikian para jemaah. Beberapa hari yang lalu para jemaah, ada seseorang selama hidupnya ada yang mengatakan biasa-biasa saja, ada yang mengatakan dia banyak menyakiti orang selama hidupnya. Namun di akhir hayatnya orang ini saya lihat tobat para jemaah. Biasanya tidak tampak sholat Jumat, Masya Allah. Saya berangkat sholat Jumat, mungkin sekitar masih pukul 11 lebih sedikit.
Dia sudah pakai kopiah, ganteng tampan, pakai baju takwa, pakai celananya, sudah berangkat sholat. Dan yang luar biasa para jamaah yang rahmat Allah Ta'ala, di saat dia sakit, dia tidak mengeluh kepada manusia. Ini yang luar biasa. Dan saya sudah tahu sendiri. Dan Allah takdirkan orang tersebut meninggal di hari Jumat. Allah takdirkan orang tersebut meninggal di hari Jumat. Dan Rasul SAW berjanji kepada umatnya, siapa yang wafatnya pada hari Jumat atau malam Jumat, Allah memberikan jaminan, Allah lindungi dirinya dari azab kubur. Jadi seorang mukmin kalau meninggalnya hari Jumat atau malam Jumat para jamaah, dijauhkan oleh Allah, dihindarkan oleh Allah dari azab kubur. Mudah-mudahan Allah mewafatkan kita semuanya di hari Jumat. Amin ya rabbal alamin. Dan dulu berapa bulan yang lalu ada seorang ibu juga. Dia minta kepada Allah di hadapan anak-anaknya, aku ingin nanti aku meninggal di hari Jumat. Sebelumnya tidak pakai jilbab. Sebelumnya tidak bisa baca Quran. Namun di akhir hayatnya beliau datang ke masjid, sholat, bawa mukenanya, kemudian belajar Al-Quran di usia sudah lebih dari 70 tahun. Alhamdulillah wafat di hari Jumat sebelum sholat Jumat sekitar pukul 10 pagi. Subhanallah. Maka seorang yang tulus bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, mengingat Allah, memohon ampunan kepadanya, Allah betul-betul berikan kepadanya apa yang dia minta. Sampai ingin mati hari Jumat pun dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa para jemaah. Makanya perbanyak doa, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Ya Allah, karuniakanlah kami, mohon kepadamu ya Allah, karuniakan kepada kami husnul khotimah. Jangan minta dunia terus para jemaah. Saya berikan analogi ya, atau sedikit hal yang penting. Banyak orang di dalam doanya yang dipikirkan atau yang diminta kepada Allah dunia terus. Dilarang? Tidak dilarang. Wong mintanya kepada Allah, dia mentauhidkan Allah, dia hanya berdoa kepada Allah, tidak dilarang. Tapi kurang bagus. Karena belum tentu jika dia diberi dunia dia bisa istiqomah loh. Belum tentu para jemaah. Dulunya ada pemuda itu istiqomah, ya Allah. Ketika dia masih mahasiswa, rajin ke masjid, kadang-kadang azan. Begitu sudah bekerja, punya anak, punya istri, sudah tidak pernah muncul di masjid. Maka belum tentu dunia itu membuat kita istiqomah. Tapi kalau kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala permohonan-permohonan yang baik, seperti meminta agar kita dijadikan hamba Allah yang bertakwa. Ya Allah, takwa itu mendatangkan segalanya buat kita. Bisa mendatangkan rezeki, bisa mendatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka, bisa mendatangkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala, dan lain sebagainya sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis ada seorang sahabat, insyaallah di sini ada, nanti akan kita bahas pada waktunya para jemaah. Di pembahasan yang ke-7 sabar aja ya. Ini pembahasan yang ke-7. Insyaallah hari ini tidak sampai ke-7 para jemaah ya, insyaallah. Kenapa demikian? Ini triknya Ustadz supaya diundang lagi. Triknya para jemaah. Bukan supaya panjenengan ngaji terus ya. Saya juga ngaji terus ada. Supaya kita ngaji terus. Sebab kalau ngajinya sudah libur ya, sudah alamat ini. Supaya kita ngaji terus insyaallah. Ada seorang sahabat ketika membantu Rasulullah, melayani Rasulullah, Rasulullah mengatakan, mintalah kamu kepadaku apa saja yang kamu inginkan. Kalau kita kira-kira minta apa? Minta kudanya Nabi, ontanya Nabi. Kalau zaman dahulu ya, karena Rasulullah itu punya banyak kambing juga. Ketika perang beliau banyak ghanimah, mungkin kita mintai apa? Seperti sebagian orang kafir ada yang minta kepada Nabi kambing, sekawanan kambing, onta, sampai Rasulullah belikan 100 ekor kambing, ada yang 100 ekor onta. Sahabat ini disuruh minta, hanya minta apa? Minta bisa menemani Nabi di surga. Artinya minta masuk surga. Karena Nabi kan pasti masuk surga. Kalau kita belum pasti kan, Nabi pasti masuk surga. Sahabat ini minta supaya bisa menemani Rasulullah di surga. Apa rahasia di balik ini para jemaah? Sebab yang bisa masuk surga siapa para jemaah? Berdasarkan ayat tadi, orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Sedangkan orang-orang yang bertakwa di dunia dijamin apa?
diselesaikan, diberi solusi atas segala problem kehidupannya, diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selesai sebenarnya. Kalau kita minta surga itu selesai, dunia akan dicukupi oleh Allah. Makanya saya masih ingat para jemaah ketika kita mondok ya dengan para kiai-kiai dahulu. Kiai itu enggak seperti kita. Kalau kita ini sing dijalur donyo, iso jadi PNS, ASN, keterima di perguruan tinggi negeri, apalah bisa kerja di perusahaan minyak terbesar di dunia misalnya, perminyakan. Itu saja. Kalau kiai, antum dengarkan doanya. Doa yang Rabbana atina fid dunya hasanah itu enggak pernah ditinggal. Bahkan kiai saya itu sampai saya hafal ini. Allahumma inna nas'alukal jannah itu enggak pernah ditinggal. Ya Allah, sungguhnya kami mohon kepadamu surga. Ternyata rahasianya di situ. Itu ternyata bukan ucapan kiai, itu mencontoh para sahabat minta surga kepada Allah, minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita minta surga berarti kita minta dijadikan di dunia ini sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Tidak mungkin masuk surga kalau tidak takwa. Padahal hamba Allah yang bertakwa, janjinya Allah banyak tidak berjamaah bagi mereka? Banyak tidak berjamaah? Bukan hanya banyak, banyak sekali, seabrek-abrek. Janjinya Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan ini sering saya sampaikan di masjid-masjid supaya kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an. Surah At-Tolaq. Surat nomor 65 ayat 2 dan 3. Ayatnya insyaallah semuanya hafal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuk diri orang yang bertakwa itu makhraja, jalan keluar, solusi atas setiap problem kehidupannya. Kemudian cukup itu tidak. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri rezeki kepadanya dari arah yang tidak pernah dia sangka dan duga sebelumnya. Orang-orang bertakwa itu begitu. Diberi dari arah yang tidak pernah disangka dan diduga sebelumnya. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan siapa yang mau bertawakal kepada Allah, karena tawakal itu sifatnya orang bertakwa, fahuwa hasbuh, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Taib. Ini tadi pada jamaah tentang sebab yang ketiga agar Allah memudahkan kita masuk surga, jadilah hamba-hamba Allah yang bertakwa. Sebab yang keempat, Ar-Rabi, sudah paham para jamaah insyaallah ya? Insyaallah. Dan insyaallah masih ingat peraturan yang kita sepakati bersama, tidak boleh lihat jam ya. Kalau lihat jam saya panjang. Ini peraturan sudah kita sepakati pengajian pertama dulu ya. Buatan bareng ningali jam ya ibu-ibu ya. Kalau lihat jam saya kok pas lihat juga, maka panjang ngajinya saya gitu insyaallah. Kan enak jadi orang bertakwa, ngajinya panjang kuat juga gitu. Baik insyaallah. Ar-Rabi' yang keempat, al-imanu, sebab yang keempat adalah iman kepada Allah. Wal amalus shalihu, dan beramal amalan yang saleh. Allah berfirman, qala ta'ala dalam surah Ibrahim ayat 23. Surah Ibrahim, surat nomor berapa para jemaah? Nomor 14 ya. Ayat yang ke-23. Allah berfirman. Kita dengarkan ayatnya. Allah menyatakan, wa udkhilal ladzina amanu, dan orang-orang yang beriman kelak akan dimasukkan, wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal amalan yang soleh. Amal soleh itu amal yang baik. Dan amal itu dikatakan soleh jika memenuhi dua persyaratan. Apa itu para jemaah? Ikhlas dan mencontoh Rasulullah SAW, sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Jannatin tajri, mereka akan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir min tahtihal anhar, di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Biizni rabbihim, dengan izin Rabb mereka. Tahiyyatuhum fiha salam, penghormatan sesama mereka di dalam surga adalah ucapan salam. Jadi ahlul surga nanti, ahlul jannah itu, mereka saling memberikan tahiyah, penghormatan sesama mereka dengan ucapan salam. Surat Ibrahim, surat nomor 14 ayat 23. Siapakah yang dimasukkan surga para jemaah? Alladzina amanu wa amilus solihat, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Itu yang akan dimasukkan surga. Ini kalau kita perluas ya, fadilahnya iman dan amal soleh ini luar biasa para jemaah. Fadilahnya iman dan amal apa? Soleh luar biasa. Benar. Kalau antum baca nanti surat An-Nur ayat 55.
Tolong saya diambilkan mushaf jemaah. Satu, yang kecil aja, mushaf. Ya. Nggih. Sampun matur nuwun. Nggih, jasa mahran. Surat An-Nur ya, ayat 55. Dan An-Nur itu surat nomor berapa? 24 ya. Surat nomor 24 setelah Al-Mu'minun, sebelum Al-Furqan ya. Surat An-Nur ayatnya nomor 55. Kita baca, An-Nur itu setelah Al-Mu'minun. Allah menyatakan, kita baca ayat ini di sini, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara sekalian dan beramal soleh. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Ini ada kaitannya dengan sebab yang keempat. Iman dan amal soleh sebab masuk surga. Apakah itu saja keutamaan dari iman dan amal soleh? Kita hanya dimasukkan surga, tapi kita di dunia ini ditelantarkan oleh Allah, dibiarkan oleh Allah? Tidak. Dengarkan ayat ini. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mau beramal soleh, amal yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Allah katakan di sini, la yastakhlifannahum fil ard. Sungguh benar-benar Allah akan menjadikan mereka khalifah di muka bumi. Contohnya siapa? Alhamdulillah sekarang kita bangsa Indonesia. Kalau bukan karena pertolongan Allah, para jemaah, disebabkan keimanan dan amal soleh orang-orang tua kita dahulu, pejuang-pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia, mbah-mbah kita dahulu, kita tidak akan bisa hidup di tanah air kita sendiri, para jemaah. Bayangkan, sudah 350 tahun dijajah Belanda. Belanda bisa terusir kembali ke negerinya, para jemaah. Ini karena iman dan apa? Amal soleh. Allah berikan kepada kita bangsa Indonesia kemenangan demi kemenangan. Kalau dilihat pasukannya, jumlah pasukannya kita kalah. Mungkin kita menang jumlah pasukan, tapi mereka tidak bersenjata kebanyakannya. Pasukan yang bersenjata sedikit. Kita tidak punya tank. Kita tidak punya kendaraan roda 4 ya. Panglima Jenderal Sudirman. Sebenarnya namanya Ustadz Sudirman. Saya nama aslinya lupa saya. Itu Ustadz asalnya. Beliau adalah seorang Ustadz yang mengajar di sekolah Muhammadiyah. Kemudian menjadi panglima besar. Jenderal pertama TNI ya beliau ini. Dulu namanya belum TNI para jemaah. Jenderal pertama. Subhanallah, ditandu. Tidak ada kendaraan seperti kendaraan-kendaraan Belanda, kendaraan Inggris dan seterusnya. Secara logistik, makanan yang mereka miliki untuk berjuang minim. Persenjataan tidak punya kecuali sedikit. Rampasan-rampasan saja. Tidak ada yang menyuplai persenjataan para jemaah. Tapi Allah berikan kemenangan kepada bangsa Indonesia. Ini saya ingatkan, mumpung masih berbau 17 Agustus ya, agar kita tidak melupakan nikmat iman dan amal soleh. Makanya para pendahulu pendiri negeri ini mengatakan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid para jemaah. Ini kalimat tauhid, ini kalau kita resapi ini kalimat tauhid. Kalimatnya pejuang-pejuang yang dekat dengan Allah, yang rajin beribadah, yang senantiasa mendakwahkan Islam ini dengan lemah lembut dan bijak. Inilah kalimat-kalimat mereka para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jenderal Sudirman itu dikenal tidak pernah berhadas kecuali segera berwudu, menjaga wudu, menjaga sholat-sholat sunnah. Dalam keadaan beliau sakit paru-paru dan sudah ditandu, beliau masih berpuasa, luar biasa para jemaah. Luar biasa sekali. Banyak di antara kita kadang-kadang malas berpuasa. Luar biasa sekali para jemaah. Akhirnya Allah memberikan kemenangan. Tidak usah jauh-jauh lagi. Saudi Arabia para jemaah. Negeri yang gersang. Dulunya bangsa Arab itu bangsa yang suka berperang sesama mereka. Saling berebut air dulunya, saling berebut wadi. Wadi itu dulu lembah itu biasanya di situ tertampung air ketika hujan. Saling berebut air. Tapi kemudian diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang luar biasa. Bukan hanya Saudi, Uni Emirat Arabnya, Kuwaitnya, Bahrainnya. Yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dari mereka-mereka generasi sekarang adalah untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut. Sebagaimana kita juga dituntut untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah telah karuniakan kepada bangsa ini. Sekarang yang baru-baru ini apa? Afghanistan. Ya. Afghanistan.
Ini kita kaji kajian iman dan amal soleh dan takwa loh. Saya nggak ngaji politik, saya nggak ngerti politik saya. Kita kajiannya adalah iman dan amal soleh dan takwa. Taliban diserang, dibombardir oleh Amerika Serikat karena dianggap menyembunyikan Osama bin Laden. Dianggap menyembunyikan gembongnya teroris. Diserang tahun berapa? 2001 kalau tidak salah. Padahal mereka sudah menjadi pemimpin sejak tahun 1996. Diserang. Sehingga mereka ini diberontak sebenarnya. Sekarang ini mereka mengambil kembali kekuasaan mereka dahulu. Lihat. Tidak melalui pertumpahan darah yang luar biasa, ya enggak? Hampir-hampir tidak ada perlawanan. Subhanallah. Siapa yang menghendaki demikian? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang saya kagum dari mereka, saya tidak ada hubungan dengan mereka, tapi saya kagum dari mereka. Mereka mengumumkan bahwa mereka memaafkan semua orang yang dulu pernah jadi tentara Afghanistan yang menjadi bonekanya Amerika. Luar biasa. Ayat ini, wal afina anin nas, wal afina anin nas. Tidak dendam para jemaah. Karena dendam itu bukan sifatnya seorang mukmin. Memelihara dendam, kemarahan itu bukan sifatnya seorang mukmin. Orang mukmin itu menahan amarah dan juga memaafkan manusia. Benar, antum kalau punya dendam itu tidak bisa hidup bahagia para jemaah. Ketemu dengan orang yang membuat kita marah, kita pasti jengkel. Dada kita pasti bergetar dengan kencangnya para jemaah. Yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ditampakkan oleh Allah di zaman ini. La yastakhlifannahum fil ard. Sungguh Allah akan memberikan kekuasaan sebagai khalifah di muka bumi untuk memakmurkan bumi dengan kebaikan. Dengarkan apa pengumumannya mereka itu yang sudah di-share dalam bahasa Indonesia. Bagus sekali para jemaah. Akan memakmurkan ini, akan memuliakan wanita dan seterusnya, pengumuman mereka. Ini semuanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau dipikir jelas persenjataan mereka kalah dengan tentara yang asalnya menjadi boneka apa? Amerika. Kalah para jemaah. Tapi iman mereka menang, amal soleh mereka menang. Lihat tentaranya, para jemaah ya, pakaiannya pakaian muslim, masya Allah ya. Ketika menang, sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak eufora dengan kemenangan-kemenangan sebagaimana orang-orang kafir kalau menang. Sujud syukur ditampakkan dengan lihat ketika mereka mengumumkan baca surat apa itu? An-Nasr idza jaa nasrullahi wal fath dibaca. Subhanallah para jemaah. Ini menunjukkan bahwa orang yang beriman dan beramal soleh akan diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara Allah, bukan dengan cara kita. Dengan cara siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara Allah. Allah Maha berkuasa dan Allah akan memberikan kekuasaan kepada siapa saja yang dikehendakinya dan Allah akan mencabut kekuasaan dari siapa saja yang dikehendakinya. Dengan cara siapa? Cara Allah Subhanahu wa taala. Bani Israel yang dipimpin oleh Musa dan Harun alaihi wassalam punya apa? Kekuatan apa para jemaah? Lemah mereka. Bahkan bangsa Bani Israel itu asalnya penakut sebelum dikuatkan oleh Musa dengan tauhid. Tapi diberi kemenangan melawan Fir'aun dan bala tentaranya yang betul-betul kuat ketika itu para jemaah. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Fir'aun dan bala tentaranya ketika itu. Diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Ini semuanya adalah fadilah dari iman dan amal soleh di kehidupan dunia. Saya sampaikan ini supaya kita tidak merasa, oh berarti kita ini bahagia di akhirat, di dunia kita sengsara. Tidak. Diberi oleh Allah kebahagiaan, dijadikan pemimpin. Yang kedua, kemudian dengarkan para jemaah. Setelah dijadikan pemimpin, apalagi Allah mengatakan, kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah menjadikan khalifah orang-orang sebelum mereka. Yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahum, dan Allah akan kokohkan untuk mereka agama mereka. Agama Islam ini akan bisa kokoh di satu negeri kalau umat Islam beriman dan beramal soleh. Kalau umat Islam senantiasa memperbaiki imannya dengan thalabul ilmi dan beramal soleh, mengamalkan tuntutan dari keimanannya, fa insyaallah agama ini akan tetap bisa langgeng di bumi Nusantara ini. Kalau tidak, sebagaimana saya sering ceritakan, Andalusia dikuasai orang kafir sekarang. Filipina hampir seluruhnya dikuasai orang kafir kecuali sebagian kecil di Mindanao atau Davao saja. Kenapa demikian? Karena mereka meninggalkan iman dan amal soleh. Sehingga agama mereka tidak menjadi kokoh. Kemudian yang ketiga, alladzir tadallahum, agama yang Allah ridhoi untuk mereka. Yang ketiga, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah akan memberikan ganti kepada mereka setelah ketakutan yang melanda mereka dengan keamanan. Satu negeri kalau penduduknya mayoritas beriman dan bertakwa, beramal soleh,
fa insyaallah negeri itu menjadi negeri aman. Saya tanya para jamaah, ada enggak ajaran Islam yang kita disuruh merusak-rusak? Merusak-rusak, membunuh semaunya? Tidak ada para jamaah. Dalam ajaran Islam tidak ada demikian. Kita disuruh membangun, kita disuruh melakukan islah perbaikan, tidak ada. Berbuatlah kerusakan di muka bumi, tidak ada dalam agama Islam para jamaah. Maka kalau kita betul-betul beriman dan beramal soleh, Allah akan gantikan untuk kita setelah kita dilanda ketakutan yang luar biasa dengan keamanan. Syaratnya ya'budunani, selain iman dan amal soleh, mereka beribadah hanya kepadaku, berarti mentauhidkan aku. La yusyriku nabi syai'a, dan mereka tidak menyekutukan diriku dengan sesembahan apapun juga. Wa man kafara ba'da dzalika, barang siapa yang kufur setelah itu, faulaika humul fasikun, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Kita lanjutkan. Kemudian Allah berfirman di surah Luqman, surat nomor 31 ayat 8 dan 9, tentang iman dan amal soleh merupakan sebab masuk surga. Wa qala azza wa jal, dan berfirman Allah yang maha perkasa dan yang maha besar, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan mereka beramal dengan amalan yang soleh, lahum jannatun na'im, bagi mereka surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Bagi mereka apa? Surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga-surganya Allah tersebut. Wa'dallahi haqqo, ini adalah janji Allah yang sebenar-benarnya. Wa huwal azizul hakim, dan dia Allah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi dalam ayat ini surat Luqman surat nomor 31 ayat 8 dan 9, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, diberikan untuk mereka surga, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah surat nomor 98 ayat nomor 7 dan 8. Al-Bayyinah itu di juz 30 ya, juz 30. Dan dia setelahnya apa? Surat apa? Siapa yang hafal Al-Quran warjamah? Az-Zalzalah. Az-Zalzalah ya. Setelah surat Al-Bayyinah adalah Az-Zalzalah, baru Al-Adiyat, kemudian Al-Qari'ah. Allah berfirman, wa qalla jalla jalaluh, Allah yang maha besar keagungannya berfirman, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan mereka beramal dengan amal soleh. Syaratnya amal soleh tadi apa para jamaah? Dua ya, ikhlas dan mutaba'ah. Mutaba'ah itu mengikuti petunjuk sunnah Nabi SAW. Ulaika hum khairul bariyah, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Dikatakan khairul bariyah, berarti makhluk itu ada yang buruk, ada yang baik. Ada yang syarrul bariyah, ada yang khairul bariyah. Mari kita menjadi khairul bariyah, jangan menjadi syarrul bariyah. Kalau hutang ya dibayar hutangnya, ya para jamaah. Begitu. Kalau disakiti orang kita memaafkan. Kalau hidup bertetangga yang baik, punya rezeki tetangganya diciprati, ya para jamaah. Begitu harusnya. Misalnya bapak-bapak yang jadi PNS dapat gaji ke-13 atau dapat apa? Apa itu kalau guru sekarang apa? Sertifikasi. Yo tonggone diciprati lah, tukokne apel nopo, tukokne sate ngono. Ciprati para jamaah. Loh ini kalau nggak disinggung loh, jarang kita nyiprati. Oh iya, selama ini saya gajian nggak pernah nyiprati tonggo. Bu, anaknya tonggo itu dicekali duit tak seneng para jamaah ya. Iya. Tetangganya yang kelihatan ke masjid sarungnya sudah lusuh, dibelikan sarung, belikan kopiah, baju takwa. Ini insyaallah senang tetangganya. Baik. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah orang-orang yang sebaik-baik makhluk. Ini ajakan buat diri saya dan panjenengan. Ayo menjadi sebaik-baik makhluk. Dimanapun sudah, pulang dari masjid ini pokoknya ingat, kita harus menjadi khairul bariyah gitu. Di rumah tangga kita, di masyarakat kita, di negara kita ini menjadi khairul bariyah. Bapak-bapak yang biasa naik motor, ya, belum pakai helm ya pakai helm. Ya. Yang motornya lampunya mati dinyalakan. 3 hari yang lalu saya hampir bertabrakan dengan motor. Saya menggok, dia tidak pakai lampu. Dengan istrinya kenceng lagi. Ya Allah, kok kaget saya. Saya bawa anak saya kecil di belakang. Jadi dia ini tidak ada lampunya. Dan itu setelah sholat isya jam 8. Tidak ada lampunya, kenceng lagi. Ya Allah, kok kaget ya.
Mungkin dia lihat saya, tapi saya tidak lihat. Dia kan kaget para jemaah. Yang tidak lihat kaget gitu. Tapi dia lihat kita karena kita ada lampunya kan. Kemudian yang spionnya sudah mulai begini-begini ini diganti para jemaah, beli. Ya. Beli spion. Kalau nggak bisa beli baru di toko luang-luan banyak ini. Sepeda saya Mas, Supra X, ada yang Supra X. Oh, enten Mas, enten. Masih kencang, saya pernah beli di luan 10.000 itu 2, masih kencang para jemaah. Terus spion colongan bawa pos pokoknya masih kencang gitu. Ya kita kan nggak boleh nuduh ya, nggak boleh. Mungkin dia jual loaan kan nggak boleh menuduh. Jadi masih kencang, Masya Allah. Beli para jemaah. Karena kita ingin menjadi khairul bariyah. Sepeda motornya yang habis pajaknya dibayar. Loh Ustaz, pajak kan haram loh. Pajak itu memang tidak boleh dalam Islam. Tapi jika pemerintah meminta kita bayar. Rasul mengatakan, wa in ukhidha maluk. Sekalipun diambil hartamu berikan. Kalau pemimpin mengambil harta kita, wajib memberikan. Termasuk pajak itu kan harta kita. Bayar para jemaah, bayar. Seorang muslim itu begitu. Nanti Allah ganti rezeki panjenengan. Allah ganti. Loh kenapa membayar Ustaz? Katanya pajak haram. Iya, tapi Allah memerintahkan memberikan harta kita jika harta kita diminta oleh pemimpin kita. Contoh, panjenengan seorang putra, bapak masih ada, ibu masih ada. Baru kerja 1 bulan bayaran. Terus duitnya panjenengan disuwun ibu panjenengan. Kasihkan para jemaah. Karena apa? Pemimpin kita adalah ibu bapak kita, ya enggak? Berikan. Sanggup mboten niki? Ya kok umpamanya susah mengatakan sanggup. Berikan para jemaah, berikan. Ya. Diminta orang tua berikan. Insya Allah diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan yang lebih besar. Ya. Rumah kita pajaknya dibayar. Ya. Iuran di kampung itu biasanya kan ada iuran sampah atau apa dibayar para jemaah. Jadilah khairul bariyah. Ini perintah agama kita. Jazaohum apa pahalanya? Balasan untuk mereka inda rabbihim di sisi Rabb mereka. Jannatu adan, surga adan. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya abada selama-lamanya. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka pun ridha atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika liman khasyya rabbah, itulah bagi orang yang punya hati yang takut kepada Allah. Liman khasyya rabbah, bagi mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang keempat. Yang kelima, al-khamisu, insyaallah kurang 1 poin Pak. Ya. Alhamdulillah tidak ada yang melihat jam. Saya kan enggak tahu ya, mungkin ada yang melihat ya. Tapi malaikat ngerti loh ya. Dicatat aja oleh malaikat ya. Al-khamisu, pokoknya kalau pas pengajian saya jamnya ditutupi dulu ya. Enggak boleh diperlihatkan. Al-khamisu yang kelima, insya Allah habis ini bisa sholat isyraq kita. Yang mau sholat ya, karena hadisnya dihasankan oleh Syekh Albani. Sholat 2 rakaat itu pahalanya seperti umrah atau haji yang sempurna, masya Allah. Sholat isyraq namanya. Bukan duha, duha di rumah. Kalau duha sampai 8 atau 12 rakaat. Kalau sholat isyraq hanya 2 rakaat saja. Beda ya. Ada yang mengatakan ulama sholat isyraq dengan duha sama, tapi ahlul hadis kebanyakan membantah sholat isyraq 2 rakaat di masjid, sholat duha di rumah. Tapi sholat duha di masjid boleh. Hanya saja sholat duhanya Rasulullah itu di rumah. 2 sampai 8 rakaat sebagaimana dikabarkan oleh Ibunda Aisyah dalam hadis yang lain 12 rakaat, tapi hadis 12 rakaat sanadnya lemah. Yang kelima berjamaah khamis, al-muhafadzatu 'ala shalawatil khamsi. Sebab masuk surga yang kelima, amalan yang bisa menyebabkan kita masuk surga adalah menjaga dan memelihara salat 5 waktu. Wasolatil bardaini, dan salat al-bardain. Nanti akan saya jelaskan apa yang dimaksud salat ini. Jadi menjaga salat 5 waktu dan salat al-bardain. An Ubadata ibni Samit radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu shalawatin, salat 5 waktu, katabahunallahu 'alal ibad, yang Allah wajibkan atas hamba-hamba. Faman jaa bihinna, siapa yang melakukan salat-salat tersebut, lam yudayyi minhunna syai'a, dan dia tidak menyia-nyiakan sedikit pun dari salat-salat 5 waktu itu, istighfafan bihaqqihinna, karena meremehkan haknya salat 5 waktu, kana lahu indallahi ahdun, maka dia memiliki janji di sisi Allah, an yudkhilahul jannata,
Allah berjanji akan memasukkan dirinya ke dalam surga. Siapa menjaga salat 5 waktu? Wa man lam ya'ti bihinna, siapa yang tidak mengerjakan salat-salat tersebut, falaisa lahu indallahi ahdun, dia tidak memiliki janji di sisi Allah. In syaa'a adzabahu, jika Allah berkehendak Allah menyiksa orang itu. Wa in syaa'a adkhalahul jannah, jika Allah berkehendak Allah memasukkannya ke dalam surga. Jadi orang yang tidak sholat pun ada harapan dimasukkan surga. Ini hadisnya. Dengan syarat apa? Matinya masih muslim. Matinya masih muslim, masih ada harapan masuk surga. Jika matinya masih beragama Islam, masih ada harapan. Maka kita seorang muslim tidak boleh mengkafirkan saudara kita yang meninggalkan sholat. Tapi kita jelaskan bahwa meninggalkan sholat itu dosa besar. Bisa disiksa, bisa tidak. Kalau Allah berkehendak disiksa, hadisnya ini ya. Kalau Allah berkehendak dimasukkan ke dalam surga. Mungkin saja di akhir hayatnya dia bertobat, kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga. Rawahu Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud. Hadis nomor 1422. Wa shahhahul Albani, dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani fi Shahihi Abi Daud, dalam kitab Sahih Abu Daud. Kemudian hadis yang kedua, an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, man shallal bardaini, siapa yang mengerjakan salat al-bardain. Panjenengan bertanya-tanya kan? Sengaja belum saya jelaskan, ada penjelasannya nanti. Siapa yang salat al-bardaini. Al-bardaini salat di waktu dingin, tapi 2 dingin. Keadaan 2 dingin. Salat apa itu? Maka dakhalal jannata, dia masuk surga. Rawahul Bukhari, hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari. Hadis nomor 574. Qala Syekh Alawi Ibnu Abdul Qadir As-Saqqaf hafizahullah taala. Syekh Alawi berkata, "Aiman shallahataini salataini." Siapa yang mengerjakan 2 salat ini. Yang kedua salat ini dilakukan di waktu cuaca itu dingin. Wa huna al-fajru wal asru. Yang dimaksud apa? Salat fajar dan asar. Salat fajar itu dingin banget, asar kan sudah mulai dingin lah, redup matahari ya. Tidak seperti zuhur, masih panas pada jam. Maka Allah jamin di surga. Khassahuna al-fajra wal asra. Allah memberikan kekhususan di sini kepada salat fajar dan asar. Li'annal fajra yakunu inda ladzatin naum. Karena salat subuh itu adanya dia, dikerjakannya dia ketika sedang lezat-lezatnya, nikmat-nikmatnya tidur. Makanya bagi para penidur itu apa? Tukang tidur. Kalau dalam bahasa Arab, orang Arab mengatakan Abu Naum, orang yang suka tidur. Itu berat sholat subuh. Berat. Tapi orang yang sudah biasa sholat subuh, jangankan ketinggalan sholat subuh, tertinggal dia iqamah saja dia sudah merasa menyesal dia. Kenapa tidak bangun dari tadi? Sampai dia tertinggal iqamah. Kenapa sholat asar dikhususkan? Wal asr, adapun asar, yakunu inda istighalil insani bi amalihi. Dia dikerjakan saat manusia sibuk dengan pekerjaannya. Orang masih sibuk dengan apa? Pekerjaan. Kalau zuhur kan istirahat ya. Kalau asar masih sibuk dengan pekerjaannya. Faman hafadha alaihima, barang siapa memelihara kedua salat tersebut, kana min babi aula an yuhafidha ala baqiyati shalawat. Maka termasuk hal yang lebih utama jika dia menjaga 2 salat itu, pasti dia akan menjaga salat-salat yang lainnya. Jika salat subuh dan asar dijaga, pasti zuhur dijaga, maghrib dijaga, isya dijaga. Begitu penjelasan dari para ulama kita. Mudah-mudahan para jemaah kita bisa mengamalkannya. Tadi 3 pembahasan apa? Pertama takwa. Yang kedua apa? Iman dan amal soleh. Yang ketiga adalah menjaga sholat 5 waktu dan 2 sholat yang dikerjakan di waktu cuaca mulai dingin, yaitu subuh dan asar. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah mengerjakan amalan-amalan tersebut, dan semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat, kita bisa mengamalkannya bersama keluarga kita berjamaah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu yang Allah karuniakan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma akthir amwalana wa auladana wa barik lana fima ataitana. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus.
Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma qina adzaban nar. Allahumma qina adzaban nar. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih jami'al muslimin. Allahumma unsuril muslimina fi kulli makan. Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma adfa' annal bala wal waba waz zalazil wal mihan wa sayyi'al asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.